4 Maret 2023 dengan resmi saya buka. Pembacaan ayat suci Al-Quran dikumandangkan oleh Teguh Indra Faul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza Diiringi sholawat badan kepada hadirin kami mohon berdiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salat
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Aceh Mulia dan Mas Darul Hikmah Aceh Barat dipimpin oleh Ada Jun Intan Mulia.
silakan duduk kembali. Tafakur dipimpin oleh Ketua SDAI Darul Hikmah Aceh Barat. Hadirin mohon berdiri. Marilah sejenak kita bertafakur, menghadiahkan Al-Fatihah dengan menundukkan kepala, mengenang para ulama, aulia, serta para pahlawan, para pejuang yang telah mendahului kita. Kita berdoa semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat meneruskan kebaikan mereka. Ala hazini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan panitia disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan kepada Bapak Najamul Watan MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti rapat senat terbuka wisuda sarjana strata 1 angkatan 3 dan 4 Stay Darul Hikmah Aceh Barat tahun akademik 2022-2023. Dan tak lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopassus Wilayah 5 Aceh yang hari ini diwakili oleh Wakil Koordinator Bapak Dr. Ismail Ansari dan juga Bapak Sekretaris Bapak Dr. Bus Tamin serta Bapak Sepul. Yang kami hormati PJ Bupati Aceh Barat yang hari ini diwakili oleh Asisten juga Bapak Yakna SD MLC, termasuk Pak sudah berhadir. Yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Barat yang hari ini diwakili oleh Bapak Asbara Polsek. Yang kami hormati Ketua Stay Aceh Barat serta seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati para wali mahasiswa yang hari ini juga hadir untuk menyaksikan wisuda. Yang kami hormati para panitia yang telah mensukseskan acara ini. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, para wartawan. Yang kami hormati juga yang kami sayangi tentunya mahasiswi Stay Darul Hikmah Aceh Barat yang hari ini diwisudakan. Izin pimpinan, izin Pak Koordinator untuk menyampaikan laporannya dari panitia bahwasanya hari ini wisudanya angkatan 3 dan 4 sejak kampus Stay berdiri tahun 2012 bulan 2, artinya bulan ini kita sudah masuk ke tahun ke-11 kampus Stay ini berdiri, dan hari ini kita sudah melaksanakan wisuda ke-4 kali angkatan 3 dan ke-4. Adapun jumlah peserta wisuda tahun ini itu sejumlah 38 orang. 8 orang dari PBA dan saya dari PAU. Dan alhamdulillah juga kami sangat bangga sekali Pak Koordinator, Pak Lapor, bahwasanya wisuda tahun ini menghasilkan nilai mahasiswa 85% di atas nilai 3,6 ke atas. Ini sebuah kebanggaan yang cukup besar bagi kami selaku pihak akademik karena nilai rata mahasiswa wisuda tahun ini 85% di atas 3,6. Ini capaian yang luar biasa. Selanjutnya kami terima kasih juga kepada seluruh pemerintah Aceh Barat yang telah banyak membantu Stay Darul Hikmah dan juga para seluruh semua hal yang Bapak Polres juga yang juga banyak membantu Stay Darul Hikmah. Dan kami ucapkan selamat pada para wisudawan, para wisudawati yang hari ini diwisudakan. Intinya pesan kami ini belum berakhir. Ini masih awal teman-teman untuk melangkah ke depan. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan wisudawan dan wisudawati oleh Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Kepada para wisudawan dan wisudawati, mohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Sya'ban 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2023 Miladiah. Saudara-saudara, resmi saya lantik sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab dan sarjana pendidikan Islam anak usia dini Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang telah saudara peroleh dan menjadikan ilmu tersebut ilmu yang nafi', ilmu yang berkah dan bermanfaat. Pembacaan iklan sarjana dipimpin oleh Saudari Iin Farida. Bapak Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat turun menyaksikan. Ikrar sarjana. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Kami lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat Darul Hikmah Aceh Barat dengan penuh kesadaran dengan penuh kesadaran berikrar satu patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam. patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam. 2. 2. Menjunjung tinggi norma Menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan dalam lapangan pengabdian dan bidang keahlian kami. 3. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam menjaga nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat Darul Hikmah Aceh Barat dan Korps Alumni. dan Korps Alumni. 4. 4. Mengutamakan kepentingan agama bangsa Mengutamakan kepentingan agama bangsa dan negara Republik Indonesia dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 di atas segala kepentingan lainnya. di atas segala kepentingan lainnya. Kepada para wisudawan dan wisudawati, mohon duduk kembali. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan predikat dan lulusan terbaik dari masing-masing program studi dan didampingi oleh masing-masing wali wisudawan.
Kepada nama yang kami panggil, mohon naik ke atas pentas. Nomor 1, wisudawan dan wisudawati terbaik dan lulusan terbaik atas nama Iin Farida, tempat tanggal lahir Pulau Telok, 8 Juli 1998. Anak dari Bapak almarhum Tamrin dan Ibu Nur Habibah dengan predikat 3,87. Berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nomor 2, atas nama Winda Nur Laili, tempat tanggal lahir Pulau Tengah, 30 Desember tahun 2000. Anak dari Bapak Walidi dan Ibu Kasianti dengan jumlah nilai 3,77. Kami mohon kepada Bapak Ketua SDAI Darul Hikmah Aceh Barat untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik atau lulusan terbaik. Kepada Bapak Rahmat Saputra kami persilakan. Kepada Bapak Ibu dan Ketua SDAI Darul Hikmah Aceh Barat untuk mengambil tempat semula. Kesan dan pesan dari wisudawati Selatan 1 SDAI Darul Hikmah Aceh Barat Angkatan ketiga oleh Desi Yuliana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di aula Bapeda dalam rangka wisuda ketiga dan keempat STAI Darul Hikmah Aceh Barat tahun 2023. Tak lupa selawat teriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dan dari alam yang penuh berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Tak lupa kata penghormatan kami kepada Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak Rahmat Saputra MD, dan juga Waka 1, Waka 2, Waka 3, dan seluruh segenap sivitas akademik yang tak mampu kami sebutkan namanya satu persatu. Kata penghormatan kami kepada PJ Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, Koptais 5 wilayah Aceh yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid atau wali mahasiswa yang telah hadir, bahkan teman-teman wisudawan wisudawati yang saya cintai. Terlebih terima kasih tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya, seorang mahasiswi yang dulunya mahasiswi sekarang sudah diwisuda menjadi sarjana meski usia sudah tak muda lagi. Saya seorang yang telah memiliki anak dua tapi masih bercita-cita ingin menjadi guru yang berakhlak mulia. Terima kasih kepada guru tercinta kami yang selama ini tak henti-hentinya mengajarkan kami, mendidik kami, menjadikan kami hingga kami pada saat ini. Tanpa guru-guru tercinta, tanpa Bapak Ibu dosen, kami bukan apa-apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas luka yang tak pernah kami sengaja, tutur bahasa yang tak bisa kami jaga, melukai hati para dosen semua. Kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, maafkan kami dari hati yang paling dalam. Perjuangan ini juga tak terlepas dari orang-orang yang kami cintai. Tanpa ayah dan bunda, orang tua yang telah melahirkan kami bukan apa-apa. Tak mampu kami balas jasa dan pengorbanan ayah dan bunda yang selama ini begitu besar telah Engkau berikan. Ayah dan bunda, kami ucapkan ribuan terima kasih tak terhingga. Jasamu akan selamanya kami kenang, dan semoga tempatmu adalah di surga kelak. Dan untuk orang tua kami yang sudah tak ada lagi, mungkin hari ini engkau tak dapat melihat anakmu di sini, tapi yakin dan percaya bahkan engkau melihat kami di surga sana. Kami berterima kasih kepadamu bunda dan ayah tercinta, dan para suami serta istri yang selama ini telah begitu besar pengorbanannya, mengantarkan kami sampai makan pun kadang tak sempat hanya karena tak ingin istrinya terlambat. Tanpa orang-orang yang mendukung kami, orang-orang yang mencintai kami bukanlah apa-apa, dan tak ada gelar sarjana yang melekat di ujung nama kami. Oleh karena itu, mungkin wisuda bukan akhir dari segala, bukan prestasi yang tinggi, tapi setidaknya ini adalah hadiah dan ungkapan cinta untuk ayah dan bunda sebagai bakti kami kepada ayah dan bunda.
Dan harapan kami, semoga STAI Darul Hikmah akan tetap berdiri kokoh menjadi satu-satunya STAI yang berbasis daerah di Aceh Barat Selatan ini. Karena sarjana Darul Hikmah bukan hanya sarjana terbaik, tapi bisa menjadi sarjana yang bermartabat. Sarjana STAI Darul Hikmah bukan hanya bermanfaat, tapi benar-benar yang bermaslahat. Karena kami di sini tidak didikte hanya untuk mendapatkan nilai semata, tetapi bagaimana mempersiapkan diri menjadi calon guru yang berkualitas dan tentunya berakhlak mulia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat oleh Bapak Dr. Rahmat Saputra, MD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in hingga ulama mutaqaddim dan mutaakhirin. Yang kami hormati Bapak Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh, Bapak Dr. Ismail, yang telah jauh-jauh hadir ke kota Melabuh tercinta ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nyakna. Terima kasih banyak Bapak atas kehadiran dan dukungannya. Yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Aswara. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan dukungan. Serta kepada struktural STAI Darul Hikmah Aceh Barat, para wakil, kaprodi, dosen, serta seluruh tamu undangan, baik rombongan Kopertais, keluarga, para wisudawan, dan tamu undangan lainnya. Dan teristimewa sekali kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sebentar lagi akan diwisuda. Selamat atas wisuda
yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sekali lagi sebagaimana yang telah disampaikan oleh perwakilan dari wisudawan tadi, ini bukanlah akhir, tapi ini merupakan awal dari belajar yang lebih baik lagi. Kita ingat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Belajar itu sepanjang hayat, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau bahasa Acehnya long life learning. Maka setelah kita diwisuda, ini adalah awal yang baru bagi kita untuk belajar. Kenapa? Karena sekarang kita sudah status sebagai orang-orang yang terpelajar, sarjana, apalagi sarjana pendidikan. Kita ingat para profesor sering mengatakan kepada kita, setelah selesai belajar di bangku kuliah, jangan sekali-kali kita berhenti belajar. Kenapa? Karena setahun kita berhenti belajar, ini otak kurang setengah dari isi yang seharusnya. Tambah setelah tahun lagi kurang setengah lagi. Maka kalau 2 tahun, 3 tahun tidak belajar setelah selesai dari bangku kuliah, tidak tersisa ilmu yang kita dapatkan. Sebagai gambaran, coba kita ingat-ingat kembali, ilmu apa yang paling membekas di dalam pikiran dan hati kita? Apakah ketika kita mengenyam pendidikan di SD, SMP, atau SMA? Berapa banyak ilmu di SMA yang masih kita ingat? Itu sebagai gambaran. Namun ilmu dalam jenjang pendidikan sarjana harus dibedakan dengan masa-masa kita sekolah di tingkat SD, SMP, SMA. Ilmu yang kita peroleh selama kuliah dalam jenjang sarjana haruslah menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu tertulis dengan jelas dalam mahakarya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, bahwa ilmu yang paling penting, yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Apa ilmu nafi itu? Yaitu ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang nafi. Maka kita belajar di prodi pendidikan bahasa Arab, kita belajar di prodi pendidikan Islam anak usia dini. Seharusnya setelah kita menjadi sarjana, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya bangga ketika sudah memiliki titel SPD. Pahamlah bahwa ini saatnya kita berkontribusi lebih besar lagi, berkarya lebih baik lagi, berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Jangan menjadi sarjana yang egois. Selesai sarjana, selesai semua. Yang penting dapat kerja, bahagia diri sendiri dan keluarga, selesai. Tidak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Maka sebarkan ilmu itu. Nasrul ilmu. Sebarkan ilmu itu. Maka guru-guru kita sering kita dengar, bet sendiri. Jangan lupa belajar mengajar, karena dengan itu kita terus belajar. Bagi seorang dosen, bagi seorang guru, bagaimana cara belajar? Itulah dengan mengajar. Kita sarjana, maka kita sudah seharusnya mengetahui bagaimana metode belajar, metode pengajar yang terbaik, yang bisa menciptakan generasi-generasi terbaik untuk masa depan agama dan bangsa. Para dosen, mahasiswa, tamu undangan yang terhormat, sekarang kita hidup
di era teknologi yang sangat canggih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pernah kami sampaikan di saat yudisium. Sekarang Bapak Ibu, 4 tahun kita kuliah, itu yang tercepat. Bahkan ada yang 5 atau 6 tahun. Kita ambil rata-rata 4 tahun kita kuliah, dibandingkan dengan orang yang belajar 1 minggu saja dengan menggunakan AI, artificial intelligence, secara intelektual selesai. Kalau dia mampu menggunakan teknologi saat ini, selesai. Kita kuliah 4 tahun, terkadang setelah kuliah lupa apa yang disampaikan oleh dosen. Akan tetapi mesin tidak pernah lupa, karena mereka punya super memori, disimpan di cloud yang tidak pernah hilang datanya. Tidak pernah hilang datanya. Kalau sekarang Bapak Ibu boleh buka HP-nya, buka ai.com, tulisannya ai.com. Bapak Ibu daftar, tanyakan di situ ilmu apa saja yang Bapak Ibu ingin ketahui. Semua ada di situ. Dia menjawab sebagaimana manusia menjawab. Inilah zaman sekarang. Zaman di mana mesin bisa belajar, machine learning. Zaman di mana kecerdasan buatan sudah menggantikan sebagian pekerjaan manusia, artificial intelligence. Maka kita apakah harus merasa terancam? Sebagian sarjana pekerjaan mereka sudah digantikan oleh mesin. Tapi beruntunglah Bapak Ibu, para wisudawan, Bapak Ibu wisuda sebagai sarjana pendidikan yang tidak akan pernah tergantikan oleh mesin, selama kita mampu dan mau untuk terus belajar. Maka jangan pernah angkuh merasa sudah pintar, jangan. Teruslah belajar, manfaatkan teknologi. Jangan sampai ada sarjana Staidarul Hikmah yang gagap teknologi. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan teknologi. Kita lihat anak-anak sekarang, anak SD bahkan TK sudah lebih cerdas menggunakan HP daripada kita. Maka kita sebagai orang tua, sebagai guru harus lebih paham menggunakannya untuk kebaikan. Karena teknologi sebagaimana pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, dia akan baik. Kalau kita gunakan sebaliknya, ia pun tidak ada gunanya. Para dosen, mahasiswa, tamu yang terhormat, sekali lagi selamat sudah diwisuda menjadi seorang sarjana. Buktikan bahwa kita sarjana terbaik sebagaimana visi Staidarul Hikmah Aceh Barat, unggul, berkualitas, berbasis daya. Bapak Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Asisten, kami mohon dukungan penuh karena ulama kita Abu Haji Saidi Ansari sebagai Ketua Pimpinan Yayasan Daya dan Staidarul Hikmah sudah puluhan tahun berusaha untuk mendirikan Staidarul Hikmah Aceh Barat. Sejak tahun 2000 beliau berjuang, tapi baru mendapatkan izin pada tahun 2012. Sungguh perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana seorang ulama salaf yang tidak paham dengan dunia politik, yang tidak paham dengan politik praktis, yang jauh dari Jakarta, tapi beliau bercita-cita bagaimana di Dayah ini ada pendidikan tinggi, supaya tidak ada gap, tidak ada gesekan dengan golongan Dayah, golongan pendidikan tinggi. Ya kamu orang Dayah, hanya orang akademisi. Jangan demikian. Aceh bisa maju kalau kita semua dapat bersinergi, kalau kita semua dapat berkolaborasi. Apalagi memang sekarang adalah era kita berbagi, berkolaborasi, bersinergi, bukan bekerja sendiri-sendiri.
Kita berjuang bersama untuk menegakkan syariat Islam. Kita berjuang bersama untuk Aceh yang lebih baik ke depan. Maka inilah tujuan pendidikan kampus di daerah Darul Hikmah Aceh Barat. Satu-satunya kampus berbasis daya di barat selatan Aceh yang memang dikenal lebih tertinggal dalam segi pendidikan dibandingkan di Banda Aceh dan daerah sebelahnya seperti Samalanga, Biru. Di sana banyak Bapak Ibu kampus berbasis daya, sedangkan kita di barat selatan hanya di sini. Karena itu kami dukungan sangat mengharapkan dari pemerintah Aceh Barat, baik itu berupa fasilitas infrastruktur maupun beasiswa kepada tengku-tengku daya yang ingin melanjutkan pendidikan di STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Mudah-mudahan sinergi antara pendidikan daya dan pendidikan tinggi ini dapat membuat Aceh Barat semakin baik lagi. Kami telah beraudiensi dengan Bapak PJ Bupati, juga sebelumnya dengan Bupati Bapak Ramli. Mudah-mudahan juga dapat diteruskan dengan pemerintah daerah agar STAI Darul Hikmah Aceh Barat dapat berdiri kokoh dan berkontribusi besar untuk pendidikan yang lebih baik di Aceh Barat. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Asisten, Bapak Nyana, Bapak Wakil Koordinator Kopertais beserta rombongan, Bapak Kepres yang diwakili oleh Bapak Aswara dan seluruh tamu undangan yang telah hadir di sini. Sekali lagi selamat kepada para wisudawan. Semoga seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan PJ Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setgagap Aceh Barat oleh Bapak Nyakna SDMCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama puji syukur pada Allah Rahman atas nikmat yang tak terukur. Insyaallah kalau kita selalu bersyukur, moga-moga hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan berkat perjuangan beliau lah sehingga kita pada hari ini bisa seperti ini, berada pada tatanan manusia yang berakhlak mulia dan berbakat yang tinggi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan di umur kiamat kelak kita akan mendapat syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Usul Forkopimda, kami ada di Pak Kapolres yang kami diwakili oleh Bapak Kapolres. Kemudian yang kami hormati Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh, Bapak Dr. Sumayun Ansari Depra.
Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Kompordis yang Kompordis yang sudah hadir. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Stay Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak Dr. Rahman Saputra MD, beserta Sinta Kementerian, beserta Pak Wakil Ketua 1 Ketua 2 Kementerian Solusi Tidak Kementerian Darul Hikmah Aceh Barat yang kami cintai dan banggakan. Yang kami hormati juga Bapak para orang tua wali yang hadir pada hari yang ini. Selamat berbahagia Bapak sekalian. Anak-anak Bapak sekalian hari ini sudah mungkin berhasil hilang pada hari inilah dilepaskan oleh Universitas Darul Hikmah. Mereka akan menuju lebih jauh. Sekarang bukan masih dilepas ke dalam masyarakat, artinya apa yang didapat selama ini dalam perguruan tinggi mereka akan implementasikan kepada pengabdiannya kepada masyarakat yang ada di Aceh Barat atau di seluruh Indonesia, kemungkinan seluruh pelosok Indonesia ini. Begitu kita patut berbangga Bapak sekalian, Bapak Ibu telah mampu mendidik anak-anak yang hari ini di Wisuda. Kemudian yang kami hormati juga kami banggakan Ketua Panitia Pelaksana para wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini yang wisuda dari wajah Algeria. Kami ucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang diperoleh di bangku kuliah selama ini dapat diteruskan dalam masyarakat guna untuk membentuk masyarakat Aceh Barat yang lebih baik ke depan, baik dari segi mental dan spiritual. Itu kami yakin dan percaya, apalagi dari kemana daerah pesantren yang berbasis daerah itu Ustaz. Berbasis daerah, Universitas berbasis daerah, insya Allah mudah-mudahan saya yakin ilmu yang didapat pada hari ini betul-betul dapat diimplementasikan kepada masyarakat nantinya. Kemudian Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia yang tidak dapat sesuatu yang berkemudian yang berbahagia yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini dalam rangka wisuda Darul Hikmah Kabupaten Semarang. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf Bapak PJ Bupati Aceh Barat. Sekiannya pada hari ini beliau hadir langsung untuk memberi sambutannya pada acara wisudawan yang hari ini. Namun Bapak sekalian, kita manusia bisa berencana, namun Allah menghendaki lain. Bapak PJ Bupati mendapat musibah, artinya beliau salah seorang mertua beliau dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa pada hari ini hari kedua, sehingga beliau tidak sempat hadir di tengah kita pada hari ini untuk melakukan sambutan kepada acara wisuda pada hari ini. Bapak sekalian, namun beliau mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan kepada beliau pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, marilah insyaallah kami membaca sambutan tertulis Bapak PJ Bupati Aceh Barat pada pagi yang berbahagia. Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dapat hadir di tengah keluarga besar Stay Darul Hikmah Aceh Barat, serta Bapak Ibu para tamu undangan sekalian dalam momentum pelaksanaan wisuda angkatan 3 dan Stay Darul Hikmah 2023. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan program studi di lembaga pendidikan yang kita banggakan ini. Ingatlah bahwa keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras serta doa dan dukungan orang tua dan para dosen pengajar. Semoga ilmu dan pembelajaran yang didapat selama menempuh pendidikan
menjadi bekal untuk membangun masa depan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pelaksanaan wisuda merupakan refleksi keberhasilan dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Wisuda juga menjadi cerminan keberhasilan institusi pendidikan tinggi dalam mengembangkan metode pendidikan yang menyeimbangkan antara pendidikan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan lainnya. Tentunya hal ini akan memberikan manfaat besar bagi para lulusan pada saat memasuki dunia kerja. Wisuda menjadi awal dari sebuah perjuangan bagi saudara lulusan memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif, sekaligus memberikan kontribusi sebagai wujud pengabdian dalam masyarakat. Persaingan global disertai bonus demografi saat ini mengharuskan kita memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kemajuan. Oleh karena itu, para lulusan Sedaya Darul Hikmah Aceh Barat harus terus mengasah dan meningkatkan potensi diri, sehingga mampu menjadi lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengapresiasi langkah strategis Sedaya Darul Hikmah Aceh Barat yang terus berupaya mengembangkan mutu pendidikan tinggi guna melahirkan lulusan-lulusan baru sebagai SDM yang unggul dan berkompeten. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para lulusan Sedaya Darul Hikmah Aceh Barat. Di antaranya, 1. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Diharapkan para lulusan menjadi kaum intelektual yang dapat melahirkan gagasan dan solusi terhadap isu-isu prioritas yang saat ini menjadi fokus pemerintah, seperti penanganan inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan syariat Islam. 3. Para lulusan harus memiliki pikiran terbuka, mampu bertindak dinamis dan memanfaatkan segala peluang untuk terjun ke dunia kerja, menciptakan lapangan kerja baru maupun berwirausaha. Dan 4. Jagalah nama baik kampus sehingga dapat menjadi cerminan seorang lulusan yang menjadi teladan bagi masyarakat. Bapak Ibu serta hadirin yang kami muliakan, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawan Sedaya Darul Hikmah Aceh Barat. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Demikian beberapa hal atau pesan yang kami sampaikan. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Aceh Barat, Dr. Andes Muhammad Effendi. Sambutan Kapolres Wilayah 5 Aceh dan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ismail Ansori MK. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alam.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه خير الأمم. Sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh pada acara wisuda angkatan ketiga dan keempat sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat Ketua Senan dan anggota Senan STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat Ketua Senan dan Wakil. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat Ketua Yayasan STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat Bapak Bupati atau Bapak PD Bupati Aceh Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakilinya. Yang terhormat dosen dan sivitas akademika STAI Aceh Barat. Yang terhormat para alumni, wisudawan dan wisudawati STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat rekan-rekan para wisudawan, yang terhormat rekan-rekan para wartawan baik media cetak maupun online. Yang terhormat orang tua, suami, istri, wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah menyaksikan pelantikan putra putrinya, istri, suami sebagai sarjana STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang terhormat para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat dan iradahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia itu dalam rangka acara rapat senang terbuka wisuda sarjana strata 1 STAI Darul Hikmah Aceh Barat tahun 2023. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan al-sahabat sekalian. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang mempunyai kesan-kesan tertentu sesuai pandangan masing-masing. Hari ini para wisudawan dan wisudawati menjadikan kegiatan ini sebagai suatu acara yang monumental dan mempunyai rasa kebahagiaan yang tiada tara. Saya atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh merasa bangga mendengarkan bahwa STAI Darul Hikmah Aceh Barat meluluskan sarjana strata 1 sebanyak 38 orang. Kita menyadari bahwa STAI Darul Hikmah Aceh Barat sudah banyak berbuat, terutama keikutsertaannya dalam memajukan anak negeri, khususnya masyarakat Aceh Barat di bagian barat selatan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang besar merupakan tantangan yang besar bagi dunia pendidikan dan tidak boleh terlena dengan sejumlah sarjana yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat dan sarjana yang diwisudakan hari ini. Karena perkembangan zaman tidak pernah berhenti dan zaman terus maju dengan tidak memandang siapa-siapa, kecuali harus mampu melakukan adaptasi secara maksimal. Sebuah perguruan tinggi harus mampu memenuhi standar minimal kriteria kelayakan yang meliputi 5 indikator kinerja pengelola manajemen, yaitu pertama, penyelenggaraan program pendidikan seperti sistem dan mekanisme kerja. 2. Infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, dan fasilitas lainnya. Manfaatkan semua fasilitas itu secara efektif dalam menunjang keberhasilan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai suatu lembaga yang memiliki kompetensi yang untuk mencatat sumber daya manusia. Ketiga, finansial meliputi seperti infrastruktur, pemasukan dan pengeluaran yang penggunaan dana yang secara efektif dan efisien. Yang keempat, aset sumber daya manusia seperti sistem rekrutmen mahasiswa, rekrutmen dan pengembangan staf pengajar, dan pendukung lainnya. 5. Informasi seperti online internet melalui sistem manajemen informasi yang baik. Kita harus mampu memahami kebutuhan kekinian berkaitan informasi yang secara optimal kepada masyarakat, agar semua kita dapat bergerak lebih cekatan dan lebih terampil dalam kondisi yang ada, sehingga tidak tergilas oleh perkembangan zaman dan ketinggalan arus kemajuan. Ini semuanya mempunyai tolak ukur tersendiri yang harus tercapai secara terukur pula. Saya tidak meragukan lagi kemampuan teman-teman yang ada di STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Mudah-mudahan ini terus diupayakan dari waktu ke waktu. Secara khusus, saya juga ingin berpesan pada pengelola STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, kompetensi akademik, dosen, dan mahasiswa, kemudian kompetensi para tenaga pendidikan, dan juga melaksanakan tugas-tugas tridharma perguruan tinggi, dan kualitas lulusan secara menyeluruh, terutama lulusan yang berakhlak dan berilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai bekal bagi lulusan dalam mengarungi gelombang kehidupannya. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan tata kelola manajemen kampus ini perlu dibenahi, dikembangkan, dan ditingkatkan tata kelola dan pengelolaannya secara sempurna. Selanjutnya, STAI Darul Hikmah Aceh Barat harus mengikuti perkembangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kebutuhan lembaga selalu terjaga.
Ketiga, pemberdayaan alumni sebagai aset yang cukup potensial mengharumkan nama baik alma mater dan daerah Aceh Barat secara umum. Untuk itu, sekali lagi kami harapkan STAI Darul Hikmah Aceh Barat jangan semata-mata hanya melihat dari jumlah sarjana yang telah berhasil diwisudakan seperti nampaknya pada hari ini. Akan tetapi harus benar-benar dapat diselaraskan antara kualitas dalam arti kata ilmu pengetahuan yang dimiliki para alumni STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Ini minimal diseimbangkan dengan gelar kesarjanaan yang disandang. Akhirnya dengan segala senang hati dan penuh kebahagiaan kami menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati sekalian. Ucapan terima kasih kami juga aturkan kepada seluruh senat STAI Darul Hikmah Aceh Barat, berikutnya segenap sivitas akademika yang telah meraih prestasi gemilang. Semoga STAI Darul Hikmah Aceh Barat terus maju dan berjaya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, STAI Darul Hikmah yang merupakan perguruan tinggi beraliran Dayak perlu juga menetapkan suatu pekerjaan yang memang sudah digariskan sejak lama, yaitu perguruan tinggi yang beraliran Dayak. Pekerjaan utamanya adalah berbubur, bahasa Aceh. Berbubur artinya service learning, bahasa awak-awak, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari dulu, pesantren Dayak selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan terhadap masyarakat di dalam belajar. Di Aceh khususnya service learning berbubur sudah ditugaskan mulai kelas 5 Dayak. Apa tugas melayani? Tugas melayani itu adalah menyelesaikan tajwid main di dalam masyarakat, mengajarkan masyarakat tanpa mengharap honorarium. Bebet urang-urang Tuha alamin bak majlis taklim, khatib pada hari Jumaat, ceramah pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan lainnya. Itu adalah service learning. Berbubur. Kenapa? Saya dititipkan satu kalimat oleh Abu Mudi pada saat saya membuat sebuah penelitian pada daerah beliau. Beliau tidak melarang, tidak benci kepada perguruan tinggi, dan tidak berbeda pandangan antara orang Dayak dengan orang-orang akademik atau perguruan tinggi. Apa katanya? Dajak ber, ini bahasa Aceh. Be tak penegak, jak ber, be penegak. Jak pula, be penegak dilegak. Nah beda. Jak ber, danyok karena ilmu agama, Pak Dayak, anak penegak. Jak pula, be penegak dilegak. Ada tu kong, tapi awak jak pula biasa. Hanjir leba lebo unsur tambah kurang bagi
Yang dia tambah kurang magi yang pernah. Sehingga danyo tapi pada hari jemput nak dia cek. Tapi yang pernah bagi. Wajib benda mana bagi? Kau yang wajib jaga. Jaga mana baginya? Di daerah danyo. Maka di bet yang pulang tu nak jaga berada. Aku budi. Tapi jaga bet kapal gom jaga pula bet pun kita gom kunci. Kamah, urum, kali, bagi. Saya ingat dia. Nyuh hana menteri. Sehingga tanya, gatsin lebih tapi. Ada tapi urum yang bagi dia kut, bagi urumnya tapi. Urum terima dia kut pada dalam dia. Mendoa, baik doa terima dia kut. Mendoa, boleh kut. Yang dia apa? Yang tidak sebelah, yang supaya baiknya orang ketiganya. Tapi tanya dalam koran Aceh nomor 1 miskin. Padahal yang baik nomor 1 miskin ke masyarakat. Mana mungkin gatin masyarakat Aceh Honda 8 bawah rumah. Awak dua bak perencanaan pakon dengan gerak di Jakarta. Ipajau haji. Masyarakat ni baiknya yang lagi bagi dia tamam. Jadi mudah-mudahan style Darul Hikmah mengajarkan mahasiswanya menjadi orang-orang yang tidak mengurangi nol atau menambah nol, menyegok kurang nol, menyegok tambah nol. Tambah nolnya dianggap tidak punya harga. Mudah-mudahan style Darul Hikmah menjadi sebuah perguruan tinggi yang bernilai akademik mumpuni. Inilah yang dapat kami sampaikan dari Properties Wilayah 5 Aceh. Semoga semua perguruan tinggi swasta Islam dapat hidup bersanding dan berganding tangan dengan perguruan tinggi negeri di Aceh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan buku jarum oleh Ketua SDAI Darul Hikmah Aceh Barat. Buku jarum diserahkan kepada Bapak Kapolres Aceh dan Bapak PJ Bupati Aceh Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakap Aceh Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua SDAI Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak Rahmat Saputra, untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Dr. Ismail Ansari MA dan Bapak Nyakna SI FSC D. Kepada Bapak Wakil Ketua 1, 2, dan 3 turut menyaksikan. Selanjutnya
foto bersama dengan ketua, wakil ketua. Kepada Bapak, kami mohon untuk mengambil tempat semula. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penampilan grup Najib dari Tengku Dayak Darul Hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi. Ad-dinu lana wal haqqu lana, sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana, sallu alaihi ya ahli
والليل نجا بغفرته الصبح بدا بطلعته والليل نجا بغفرته
ijazah kepada para wisudawan dan wisudawati. Wisudawan dan wisudawati yang dipanggil namanya, mohon naik ke atas panggung. Kepada Bapak Ketua STAI Darul Hikmah dan Bapak Wakil Ketua 1 mohon mengambil tempat. Kepada wisudawati program studi pendidikan Islam anak usia dini mohon mengambil tempat. Nomor 1, nama Arliana, tempat tanggal lahir Blambu 22 Desember 1969, anak dari Bapak almarhum Rasidi Kadek, Ibu almarhum Alia, IPK 3,69, predikat cum laude. 2. Jun Irma, lahir Pulau Tengah 4 Februari 1997, anak dari Bapak T. Husaini, Ibu Arisa, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 3. Jun Yadir, lahir Krung Tinggai 4 Mei 1982, anak dari Bapak almarhum T. Razali, Ibu Khadijah, IPK 3,20, predikat memuaskan. 4. Jun Rashida, lahir Pulau I 23 Juli 2000, anak dari Bapak T. Hashimi, Ibu Syarifah Rahimi, IPK 3,68, predikat cum laude. 5. Dahlia, lahir Melabuh 16 Februari 1999, anak dari Bapak Zainuddin, Ibu Halijah, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. 6. Desi Yulian, lahir Lohubung 25 Juli 1985, anak dari Bapak Syahrian, Ibu Rafia, IPK 3,66, predikat cum laude. 7. Ermiani, lahir Rangkile 30 September 1983, anak dari Bapak Erisa, Ibu Nurhayati, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 8. Habibah Nur, lahir Lung Kebejagan 6 Agustus 2000, anak dari Bapak Hasbi, Ibu Siti Sarah, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 9. Iin Farida, lahir Pulau Tengah 8 Juli 1998, anak dari Bapak almarhum Tamrin, Ibu Nur Habibah, IPK 3,87, predikat cum laude. 10. Liliswan, lahir Bukit Begajah 27 Juli 1999, anak dari Bapak Agus Tami, Ibu Lazima, IPK 3,79, predikat cum laude. 11. Mahdidah TM, lahir Paya 2 6 Mei 1985, anak dari Bapak almarhum Tengku M. Amin, Ibu Nyak Kedah Rais,
Siraji 2 November 1998. Anak dari Bapak Muhammad Nur, Ibu Nilawati, IPK 3,69, predikat cum laude. 15. Ima Yunita, lahir Corbulo 17 Maret 1989. Anak dari Bapak Yunus B, Ibu Sa'dia, IPK 3,72, predikat cum laude. 16. Novi Yanti, lahir Melabung 27 November 1994. Anak dari Bapak Mahdani, Ibu Ernawati, IPK 3,76, predikat cum laude. 17. Nur Cahya, lahir Blang Padang 12 Januari 1979. Anak dari Bapak M. Abbas, Ibu Umi Salama, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. 18. Nurlis Mawati, lahir Betung 3 Mei 1998. Anak dari Bapak Usman Yasin, Ibu Halimah, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. 19. Nur Mutiara, lahir Canggai 27 Mei 1999. Anak dari Bapak M. Arifin, Ibu Sidi, IPK 3,71, predikat cum laude. 20. Nur Wilis, lahir Teladan 14 Maret 1981. Anak dari Bapak Ibnu Abbas, Ibu Soemi, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 21. Rauzatul Jannah, lahir Codirui 2 Mei 2000. Anak dari Bapak M. Daud, Ibu Nurmi, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. 22. Rosmida, lahir Simpang 16 Agustus 1977. Anak dari Bapak almarhum Mahyudin, Ibu Ainal Martia, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 23. Sa'dia, lahir Simpang 13 Oktober 1977. Anak dari Bapak M. Ali, Ibu Samsida, IPK 3,62, predikat cum laude. 24. Suryati, lahir Ujunga 21 Februari 1975. Anak dari Bapak Abdullah Adam, Ibu almarhum Jasimah, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 25. Tuti Sartika, lahir Labang 14 April 1980. Anak dari Bapak Zainul Bakri, Ibu almarhum Nuraini, IPK 3,62, predikat cum laude. 26. Yuli Saumira, lahir Alulabu 4 Mei 1998. Anak dari Bapak Saifullah, Ibu Siti Dalika, IPK 3,71, predikat cum laude. 27. Zulkifli, lahir Penaga Raya 7 April 1999. Anak dari Bapak Razali Ubi, Ibu Suryani M, IPK 3,75, predikat cum laude. 28. Surya, lahir Pujolu 22 Agustus 1976. Anak dari Bapak almarhum Abdul Majid, Ibu almarhum Aminah, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Kepada Bapak Ketua STI Darul Hikmah Aceh Barat dan Wakil Ketua 1
mohon tetap berada di tempat semula. Kepada wisudawan program studi pendidikan bahasa Arab, mohon mengambil tempat. Nova Rita, lahir Suawe 10 November 2000, anak dari Bapak Zainal Abidin, Ibu Syarwani, IPK 3,72, predikat cum laude. 30 Winda Nurlaini, lahir Pulau Tungo 30 Desember 2000, anak dari Bapak Waridi, Ibu Kasianti, IPK 3,77, predikat cum laude. 31 Rausatul Jannah, lahir Gunung Gong 2 April 1999, anak dari Bapak Januar, Ibu Sipe, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. 32 Mary Astuti, lahir Gapa Garut 9 Juli 2000, anak dari Bapak Syarifudin, Ibu Yawan, IPK 3,61, predikat cum laude. 33 Hermi, lahir Kabu 19 November 1999, anak dari Bapak Kaharudin, Ibu Murni, IPK 3,72, predikat cum laude. 34 Said Muhammad Saleh, lahir Padang Panjang 7 Agustus 1990, anak dari Bapak Said Abdurrahman, Ibu Syarifah Nur Hayati, IPK 3,71, predikat cum laude. 35 T. Indra Faul Hidayat, lahir Blang Arang 8 November 2001, anak dari Bapak T. Armansyah, Ibu Hajah Bangsawan, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Kepada Bapak Ketua STI Darul Hikmah Aceh Barat dan Wakil Ketua 1, mohon mengambil tempat semula. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan predikat cum laude atas nama Liliswan, tempat tanggal lahir Bukit Penggajah 27 Juli 1999, anak dari Bapak Agus Tami dan Ibu Lazima, dengan IPK 3,79. Kepada nama yang kami panggil, mohon naik ke atas panggung dan sekaligus didampingi oleh orang tua. Kami mohon kesediaan Bapak Kapolres Wilayah 5 Aceh, Bapak Dr. Ismail Ansari MA, untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada Wiswati dengan lulusan cum laude.
menyaksikan. Ambil foto sama sekali di tengah. Ya. Berdiri di tengah. Kepada Bapak, kami mohon untuk mengambil tempat semula. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat menutup rapat senat terbuka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 angkatan ketiga dan 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat semester genap tahun akademik 2022-2023 dengan resmi saya tutup. Pembacaan doa oleh Ketua Said Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wila ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa la taj'alna jahla wa nisyana wa alhiqna minas salihin. Rabbana hasil maqasidana wa muradana wa niyatana ma huwa khairul lana fi dinina wa dunyana ya rabbal alamin.
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, tamu kehormatan Bupati Aceh Barat, para undangan, serta para dosen senior meninggalkan ruang acara menuju ruang resepsi. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Nah, mana lihat? Ya, mana lihat aja.